Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Muhi, peserta Patsar CPNS Puskatbang KDOD Angkatan 15 tahun 2020 dari Universitas Mula Warman. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan jurnal ketiga saya, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk pertama saya akan menjelaskan sejarah bangsa Indonesia sebelumnya, bahwa dahulu pada saat kerajaan Majapahit itu perluasan wilayah kita lebih luas dibandingkan luas wilayah Indonesia dibandingkan era ini. Kita mengenal bahwa Indonesia memiliki berbagai macam kepulauan, beragam ke laut yang luas, sampai kita itu dijuluki oleh negara yang kaya akan kepulauan dan lautnya yang luas. Hal tersebutlah yang membuat kita memiliki berbagai macam adat istiadat, suku bangsa yang beragam, kemudian bahasa daerah yang beragam. Karena kondisi tersebutlah yang membuat negara Indonesia menjadi gampang untuk terpecah belah. Ditambah dengan era globalisasi saat ini, informasi gampang masuk ke negara kita, ditambah informasi yang semakin luas, kemudian adat istiadat yang beragam, tentunya akan menimbulkan suatu ancaman atau konflik yang akan berakibat yang terburuk adalah terpecah belahnya bangsa kita atau negara kita. Mungkin karena latar belakang inilah ya kita sebagai calon ASN diberikan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan agar kita sebagai fungsinya mempererat dan pemersatu bangsa itu menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan pelayanan publik nantinya. Kita mulai saja mungkin untuk slide saya yang pertama. Ya, saat ini sesi pembelajaran selanjutnya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita mengenal Indonesia ini sangat berbineka. Artinya kita memiliki berbagai macam suku bangsa, memiliki bahasa daerah yang banyak ya. Jadi kenapa sih kita harus memiliki kesadaran untuk bela negara, yaitu tadi gunanya agar yang masyarakat kita yang sangat beraneka ragam, berbineka ini tidak gampang untuk terpecah belah. Jadi kita tetap menjadi suatu negara yang berdaulat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, bagaimana sih kita mengetahui negara Indonesia itu? Kita mengenal adanya bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara kita Garuda, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Tujuan dibentuknya adanya bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan itu sebagai identitas saja, sebagai alat pemersatu kita. Oh, ini loh kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebelum kita bisa mempertahankan itu semua, kita harus menyamakan dulu identitas kita sama, walaupun kita berbeda, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, apa sih itu kesadaran bela negara? Bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nah, selanjutnya, setelah kita memiliki kesadaran untuk bela negara, kita harus memiliki nilai-nilai dasar bela negara. Salah satunya yaitu dilandasi dengan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Karena kita tahu Pancasila itu berfungsi untuk sebagai landasan norma-norma atau nilai-nilai
kemanusiaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai beragama, keadilan, sosial, maupun kemanusiaan. Bagaimana kita mengambil suatu keputusan untuk musyawarah mencapai mufakat, serta kita harus berempati, bertoleransi terhadap semua perbedaan yang kita alami pada saat ini. Kemudian yang keempat, kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mungkin sudah jelas ya, karena rela berkorban tentunya harus dilandasi dulu adanya kesadaran kita bahwa negara ini memang harus dipertahankan untuk tetap berdaulat. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Dari sesi pembelajaran sebelumnya kita memang sudah mempelajari bahwa sebelumnya harus mempersiapkan kesehatan fisik dan mental kita agar kita mempunyai kemampuan untuk bela negara. Yang terakhir adalah nilai dasar bela negara, kita memiliki semangat untuk mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu fungsi dari ASN, karena dari fungsi kita yaitu salah satunya adalah mempererat dan mempersatu bangsa. Bagaimana sih kita memulai untuk menjaga persatuan tersebut? Yang pertama, kita harus memiliki prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Awalnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus memiliki prinsip bahwa berbagai kebinekaan yang ada di Indonesia ini merupakan satu kesatuan, yaitu Indonesia. Jadi kita harus pertama memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, kita harus memiliki prinsip nasionalisme. Artinya kita mencintai negara dan bangsa kita, tetapi kita juga tidak merasa lebih unggul dibandingkan negara lain. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan bertanggung jawab. Menurut saya, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, prinsip yang harus kita pegang lagi sebenarnya adalah prinsip berwawasan Nusantara. Artinya, kita mendudukkan bahwa manusia itu berada di tempat dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, merasa kita senasib sepenanggungan sebangsa dan setanah air, serta satu tekad cita-cita, yaitu pembangunan nasional. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Mungkin itu yang mendukung untuk terciptanya dasar prinsip persatuan dan kesatuan bangsa pada ASN. Tentunya tidak langsung serta-merta kita merasa memiliki rasa nasionalisme, patriotisme, karena sikap nasionalisme dan patriotisme tentu perlunya suatu pengembangan. Cara melatihnya bagaimana? Untuk mengembangkan sikap nasionalisme, menurut saya para ASN harus mengembangkan suatu perasaan sikap dia toleransi, memiliki rasa senasib sepenanggungan, memiliki persamaan di antara suku-suku bangsa. Sehingga pada saat menjalankan kegiatan kerja itu tidak akan membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi dia walaupun berbeda-beda yang dia layani, dia akan tetap mencurahkan segala tekad dan kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sedangkan jiwa patriotisme itu sendiri artinya dia rela berkorban untuk negara dan bangsanya dibandingkan kepentingan pribadinya itu sendiri. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa sebenarnya pada sesi pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, tujuannya yaitu melaksanakan fungsi kita yang ketiga, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tidak menyampingkan tugas-tugas lainnya, yaitu seperti melaksanakan kebijakan publik
dan melaksanakan pelayanan publik. Kita ketahui bahwa bela negara merupakan salah satu amanat konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menuju terwujudnya cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional. Jadi kita harus membuat perbedaan di antara kita bukan sesuatu hambatan, malah itu suatu anugerah yang diberikan kepada kita. Ancamannya apa? Ancamannya tentu dari luar tadi, bahwa dengan keanekaragaman itu, dengan adanya budaya yang masuk, informasi yang masuk dari luar, mungkin akan gampang memecah belah prinsip-prinsip yang ada pada masing-masing individu. Sehingga sebagai aparatur sipil negara, kita tetap harus mengembangkan dalam diri kita rasa nasionalisme dan patriotisme. Sebelumnya, jadi salah satu wujud bela negara seorang warga negara yang saat ini bisa kita lihat, yaitu dia termanifestasi dalam ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Tujuan dari adanya undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan yang mengikat, artinya harus dilaksanakan. Salah satu bentuk keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terciptanya kerukunan dalam berbagai aspek kehidupan. Kerukunan tersebut dapat mencakup 4 hal, yaitu kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam masyarakat, dan kerukunan dalam berbudaya, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita memulai dari diri kita sendiri untuk berkomitmen, untuk mau mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai, untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sebagaimana tugas kita, salah satu sebagai aparatur sipil negara adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Ya, jadi pembelajaran kita kali ini yaitu sebagai aparatur sipil negara, fungsi kita salah satunya adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Sebelumnya, selain itu juga kita mengetahui fungsi kita adalah melaksanakan kebijakan publik dan melaksanakan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan makna dari pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata salah dari saya. Dan sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa sumber pembelajaran saya yang saya dapatkan dari sini saya ambil dari slide kuliah, yaitu Bapak Andi Wahyudi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara pada pelatihan Latsar tahun 2020 serta modul pelatihan dasar CPNS tahun 2019. Demikian, terima kasih.